Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mawarith fi Syari'atil Islamiyyah fi Dhail Kitab wa Sunnah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan sampailah kita pada Al-Muhadaratus Tsaminah, bagian ke-8 dari kitab ini, yakni Al-Hisabu wa Tariqu Tashihil Masail, Tashihul Masaili wa Qismatut Tarikat, tentang perhitungan dan metode tashih masail. Ini tashih masail dan pembagian warisan. Di dalam muhadarah yang ke-8 ini terdapat 10 subtopik, dari makna taksil indal fardiyyin dan seterusnya sampai kepada tariqatus tsaniyah qismatut tarik. Karena cukup panjang, mungkin kita akan bahasnya dalam beberapa kali pertemuan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Tariqatu tashihil masail ma'rifatu asli al-mas'alati daruriyyun li kulli bahisin fi 'ilmi al-fara'id hatta yatasanna tawzi' tariqati 'ala ashabiha bil qistasil mustaqim wa yu'ta kullu warithin sihamahu kamilatan ghairu manqusah. Ila akhir. Karena kita masuk pembahasan tentang metode atau thariqah tashih al-masail. Ma'rifatu aslil mas'alah, mengetahui aslul mas'alah, daruriyun li kulli bahisin fi ilmi al-fara'id. Ini amat penting bagi setiap pembahas, bagi setiap orang yang melakukan analisis dalam ilmu fara'id. Hatta yatasanna tawzi'ut tarikati ala ashabiha bil qistasil mustaqim, hingga leluasa membagi harta peninggalan atas para pemiliknya dengan neraca yang lurus dengan pembagian yang lurus. Wa yu'ta kullu warisin sihamahu kamilatan ghairu manqusah, dan diberikan masing-masing ahli waris bagiannya secara sempurna tanpa dikurangi. Nah, apa yang dimaksud dengan aslul masalah? Itu yang bisa disebut dengan mengetahui aslul masalah, yang diistilahkan dengan at-tafsil. Wa ma'rifatu aslil mas'alati huwa alladhi yusamma ladal fuqaha'i wal fardiyyina bit-tafsil. Mengetahui aslul masalah, itulah yang dinamakan di kalangan ahli fikih dan faraid sebagai taksil. Jadi kalau disebut istilah taksil, itu artinya kita mengetahui aslul masalahnya berapa. Atau dalam penggunaan praktis, penyebut dalam perhitungan itu berapa. Ay ma'rifatu aslil masalah, ini mengetahui aslul masalah. Wa yuqsadu bihil husulu ala aqalli adadin yumkinu istikhraju sihami kulli warisin minhu biduni kasr. Yang dimaksudkan, wa yuqsadu bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah al-husulu ala aqalli adad, tercapainya jumlah minimal, angka minimal yang memungkinkan yumkinu istikhraju sihami kulli waris, untuk mengeluarkan bagian masing-masing ahli waris, minhu darinya, biduni kasrin, tanpa ada pecahan, biar angkanya bulat. Harus punya asul masalah yang sesuai, pembilangnya harus pas. Fa innahu la yuqbalu fi halil masailil fardiyati illa adadun sahih, karena tidak bisa diterima dalam penyelesaian masalah faraid kecuali jumlah yang sahih, bilangan yang memang bilangan yang sahih, bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Wa min ajli
an na'rifa aslul masalah, karena kita ingin mengetahui aslul masalah, nanzuru ilal warasati awal. Kita perlu melihat kepada para ahli waris terlebih dahulu. Fa imma yakunu kulluhum asobat, bisa saja semuanya itu merupakan asobat, au kulluhum zawi furud, atau semuanya pemilik bagian tertentu, au yakunu mukhtalitin, ataukah bercampur, fihim asobatun wa fihim ashabu furud, ya, di antara mereka ada asobat, ada juga di antara mereka ashabu furud. Kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama ini yang mudah, ya. Idza kanu kulluhum asobat, jika mereka semuanya adalah asobat, karena asul mas'alati min adadi ru'usi, maka asul masalah itu berdasarkan jumlah kepala mereka. Ini gampang kalau semua asobah. Contoh, idza kanu dzukuran faqat, bila mereka itu laki-laki saja, kama idza mata an khamsi banin, seperti, ya, jika seorang meninggalkan 5 putra, ya, maka ini gampang, asobah semua, ya. Fal mas'alatu min khams, maka masalahnya dari 5. Au mata an asyri ikhwah, ya, atau meninggalkan an asyri ikhwati syiqaq, 10 saudara kandung, ya, sama asobah semua, kan? Maka gimana? Kalau masalah tuh min asyar, maka masalahnya dari 10. Jadi tinggal dibagi jumlah kepala yang ada. Wahakaza, demikian seterusnya. Wa in kanu dzukura wa inatha, bila mereka itu ada laki-laki dan perempuan, maka hasibna atau hasabna dzakara bi ra'sain, kita menghitung laki-laki itu 2 kepala. Wal unsa bi ra'sin wahid, perempuan dengan kepala yang tunggal, yang satu. Bi'tibari anna lidzakari misla hazzil unsayain, ya, dengan patokan bahwa bagi laki-laki semisal bagian 2 perempuan. Maka natil mas'alatu min adadi ru'usi ayatan, dan masalahnya berdasarkan jumlah kepala pula. Cuman kan dikali 2 kalau laki-laki, ya. Misal loh, contoh. Lau mata syakhsun an ibnaini wa salasi banat. Seandainya seorang laki-laki meninggal, ya, meninggalkan 2 putra dan 3 putri. Tinggal 2 putra, 3 orang putri. Nah, ini gampang, ya. Tinggal yang laki-laki dikali 2. Ini 2, ini 2, 4 ditambah 3, jadi 7. Nah, maka kanal mas'alatu min sab'ah, maka masalahnya, ya, dari 7. Kalau mata an khamsi banatin wa salasi banin, kalau meninggalnya dia itu meninggalkan 5 putri. 5 putri, bagi 2 di sini. Putranya 3. Satu lagi putra. Sama, putra juga dikali 2. 6 ditambah 5, 11. Ya. Maka kanatil mas'atu min ihdash. Begitu seterusnya, ya. Walau matan sabai khawatin syaqiqatin wa asyarati ikhwatin asyiqa, kalau mati meninggalkan 7 saudari kandung, 10 saudara kandung, ya, berarti tinggal 10 kali 2 tambah 7, 27, ya. Kanatil mas'alatu min sab'i wa isyrin, maka masalahnya dari 27. Ini gampang, ya. Ini namanya ahli warisnya sejenis semua, sobat semua. Jadi kalau sobat tinggal dibagi sejumlah kepala, dengan catatan kalau ada laki perempuan yang dibedakan bagiannya, maka laki-laki 2 kali. Al-qismus tsani, bagian kedua. Wa in kanu kulluhum zawi furud, jika mereka semuanya itu adalah pemilik bagian tertentu, bukan asobah maksudnya, ya.
Fa in kana fil mas'alati fardun wahid, bila dalam masalah itu fardunya itu satu, hanya fardu yang satu, bagian satu macam, ka'ana aslul mas'alati min makhraji ay maqamil fardil mazkur. Maka asul masalahnya berdasarkan makhraj, ini posisi fardu yang disebutkan. Misalnya dapatnya sepertiga, fasulusu min salasah, berarti asul masalahnya 3. Warubu' min arba'ah, kalau seperempat berarti dapatnya asul masalahnya 4. Wasudusu min sittah, seperenam, ya, asul masalahnya 6. Wasumunu min samaniyah, begitu seterusnya, ya, wahagaza, seperdelapan dari 8. Yakunu asul mas'alati huwa maqamal kasri dali ala fardih. Maka asul masalah itu menempati posisi pecahan yang menunjuk kepada bagiannya. Bagian pecahannya, ya, kalau seperdelapan berarti asul masalahnya 8, sepertiga asul masalahnya 3, begitu seterusnya. Itu kalau fardunya cuma satu. Wa in kana fil mas'alati aktsaru min fardin wahid, bila dalam masalah itu terdapat lebih dari fardu yang satu, fa inna asal mas'alati huwal mudha'aful mushtaraku bainal maqamat, maka asal masalah itu merupakan kelipatan persekutuan di antara bagian yang ada. Bisa mutamasilah, ya, au mutadakhilah, au mutabayinah. Nanti istilah ini kita akan jelaskan, ada topiknya sendiri, ya. Bisa dia mutamasilah, sebanding, atau tadakhilah, saling sebagian yang masuk dalam sebagian yang lain. Bisa juga mutabayinah, berbeda. Atau kalau bahasa matematika kita ada namanya kelipatan persekutuan terkecil. Biasa ada istilah KPK dulu waktu belajar matematika, ya. Ya, soal masalah itu caranya juga mirip. Ya, meskipun di sini ada semacam pola, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Wa qad wada'a ulama ul mirasi qaidatan sahlatan basatah. Telah dibuat oleh para ulama ahli waris, ya, kaidah yang mudah, sederhana. Yastati'u bi asy-syakhsu ma'rifata asli mas'alati duna ina'in aw ta'ab. Yang dimana bisa melaluinya seseorang itu mengetahui asal masalah tanpa repot atau kesulitan. Wadzalika bihasril furud fi naw'ain, yaitu dengan membatasi furud atau bagian-bagian tertentu itu dalam 2 kelompok. Wahia kalati, yaitu sebagai berikut. Ini kelompok pertama, an-naul awal, ini kelompok yang pembagiannya 2. Ini an-nisf, ar-rubu', as-sumun. Ya, 1/2, 1/4, 1/8. Ini kan sekelompok, ya. 1/2 itu kalau dikali 1/2 jadi 1/4. 1/4 dikali 1/2 lagi 1/8. Ada bagian kedua, na'usani, ini yang kelipatan 1/3. Ini as-sulusani 2/3, sulus 1/3, dan sudus. Sudus ini setengah dari 1/3. Jadi kelompok yang pertama kelompok setengah, kelompok kedua ini adalah kelompok 1/3. Kita sebutlah begitu, ya. Fa idza kanatil furudu minan naw'il awwali faqat, bila bagian fard itu dari kelompok yang pertama saja, di semua ahli waris itu tidak lepas fardnya dari kelompok pertama. Ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, tapi tidak lepas dari itu. Maka fasul mas'alati huwa akbaru maqamin fiha. Aslul masalah itu adalah bagian terbesar dari penyebutnya, ya. Penyebutnya yang paling di bawah, ya. Jadi fa iza kana fi masalah, kalau dalam satu masalah itu ada nisfu wa rubu', setengah dan 1/4. Fal masalatu min arba'ah, maka masalah yang dipakai adalah 1/4, karena itu adalah penyebut yang paling besar. Di anna maqaman nisfil isnain, karena
posisi setengah itu eh, yakni 2 ya, sorry, penyebutnya ya. Penyebut dari angka nisf itu kan 2. Dakhilun fil arba'ah, yaitu masuk ke dalam 4. Artinya bagian dari kelipatan ya. Wa in kana fi mas'alah, kalau dalam masalah itu ada rubu' wa nisf ya, kemudian ustumun atau rubu' ustumun, berarti kan ada 1/4, 1/2, 1/8, ada 1/4 atau 1/8, maka ya tinggal ambil mana yang paling besar. Mana yang paling besar apa? Penyebutnya. Ya. Masih tahu ya istilah pembilang penyebut ya? Misalnya 1/4, 1/2, 1/8. Nah ini disebut bawah ini namanya penyebut. Berarti asal masalahnya tinggal ambil saja yang paling besar. 8. Jadi fal masalah itu min samaniyah. Masalahnya dari 8. Wa in kanat fi masalah, kalau dalam masalah itu ini kelompok kedua ya, sulus, kemudian sudus atau sulusani wa sudus, maka fal masalah itu min sittah. Nah, masalahnya dari 6. Kan sepertiga ya. Sepertiga, 1/6, 2/3. Nah, lihat penyebut yang paling besar. Nah, berarti 6. Lian setelah satu dakhilatun fi sittah, karena 3 itu masuk ke dalam 6. Hakaza, demikian seterusnya. Nakhuzu daiman al-muqamul akbar. Kita mengambil selamanya al-muqamul akbar, penyebut yang paling besar. Itu kalau hanya sejenis, entah itu naul awal saja atau naul tsani saja. Nah, bagaimana kalau ada naul awal, ada naul tsani? Ya. Amma idza kana fil mas'alati fardhani aw aktsaru mukhtalitain. Adapun bila dalam masalah itu ada 2 fard atau lebih yang bercampur, ahaduhuma minan nau'il awwali wal akhar minan nau'is tsani. Ada ya salah satunya dari jenis pertama, yang lainnya dari jenis kedua, fahfaz hazihil qaidah. Maka hafalkan kaidah berikut. Meskipun sebetulnya tidak harus dihafal. Anda bisa mencari KPK-nya. Ya, tapi ya sini ada rumusnya lah kalau mau dihafal. Qaidatun fi ma'rifati aslil masalah. Kaidah dalam mengenali aslul masalah. Yang pertama, kaidah nomor 1. Idza ikhtalatan nis, bila bercampur setengah, minan nau'il awal, dari jenis pertama berarti kan, bin nau'is tsani, dengan jenis kedua ya, bercampurnya itu kullihi au ba'dihi, campurnya itu seluruh atau sebagian, maka otomatis fal mas'alatu min sittah. Masalahnya itu pasti dari 6. Itu kalau setengah. Ya, ini kalau dulu kita gampang ingatnya setengah tinggal dikali, penyebutnya dikali 3. Jadi kalau setengah, jadi ada campur jenis 1 dan jenis 2. Nah, tapi yang jenis 1 itu setengah, nah tinggal dikali 3. Jadi 1/6. Maksudnya penyebutnya dikali 3. Atau dibagi 3. Nah, setengah dikali 1/3 jadi 6. Idza ikhtalata rubu'u minan nau'il awwal bin nau'is tsani kullihi aw ba'dih. Jika bercampur ar-rubu' 1/4 ya, dari jenis pertama dengan jenis kedua, baik itu seluruhnya atau sebagiannya, maka tinggal kali ini 1/4, 4-nya ini kali 3. Jadi fal mas'alatu min isnai asyar. Masalahnya dari 12. Yang ketiga, idza ikhtalata sumun ya minan nau'il awwal bin nau'is tsani kullihi aw ba'dih. Jika bercampur 1/8 dari jenis pertama dengan jenis kedua seluruhnya atau sebagiannya, fal mas'alatu min arba'i wa ishrin. Masalahnya dari 24. Jadi 1/8, 8-nya kali 3. Ini kalau bercampur ya. Contoh ya. Jadi wa tawdihan li hadhil qaidah, sebagai penjelasan untuk kaidah ini ya, nadribu ba'dal amsilah. Kami berikan beberapa contoh. Nah, yang pertama, matat an zauj. Matat berarti perempuan ya, perempuan.
meninggal dunia, an zauj meninggalkan suami, wa akhin li ummin wa ummin wa amin syakik. Jadi seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami, siapa lagi? Akhun li dia punya ibu, saudarinya, ya. Ini saudara seibu. Akhun li kemudian ada ibunya juga masih ada. Kemudian amun syakik, paman paman dari bapak, berarti di sini ada saudaranya bapak. Ini bapaknya di sini tapi sudah meninggal. Dari bapak ini ada, dari saudaranya bapak di sini. Bapak amun. Nah, perhatikan. Ya, kita lihat dulu dari suami. Suami ini tidak ada anak, berarti otomatis setengah. Ya. Kemudian untuk saudari seibu, dia dapatnya sendiri ya. Sendiri ini 1/6. Kemudian ibu dapatnya 3. Nah, perhatikan. Apa 1/3? Karena saudaranya itu ada alasannya sebelah ya. Di lizauji nisfu fardhan li'adami wujudil far'i waris. Bagi suami setengah sebagai fard karena tidak adanya far'ul waris. Bil akhi li ummin as-sudus. Ada bagi saudara seibu 1/6 fardhan sebagai bagian fard li'adami wujudil asli wal fard. Karena ini kalalah ya. Tidak ada aslun dan tidak ada far'un bagi orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga al-um itu lil ummi sulus fardhan. Ya, bagi ibu ya 1/3 juga sebagai fard. Ya adami wujudul far'il waris, sama juga tidak ada far'ul waris. Wa adami ta'addudil ikhwah, dan tidak berbilang saudaranya. Adapun dia dapatnya sisa. Mun ini ya baki, asobah dia. Nah, tetapi lam yabqa lil ammi syai'un li'annahu asobatun wal asabatu yakhusul baqi. Tidak tersisa bagi paman sedikit pun karena dia asobah, sementara asobah mengambil sisa. Sisanya tidak ada. Apa sisanya tidak ada? Ini kalau kita hitung, perhatikan lihat. Ini angka ada setengah kan? Setengah dari naul awal bercampur dengan yang usani. Maka tinggal dikali penyebutnya dikali 3. Semasanya 6. Atau kalau dalam pengerjaan kita matematika ya samakan apa? Penyebutnya. Ini jadi 6. Kan tinggal yang paling besar samakan. Lipatan persentase terkecil. Kalau nggak bisa ya dikali nanti. 2 kali 6 kan, 3 kali 6 kan. Nah, ini kelipatan persatuan terkecilnya ini jadi 3/6. Ini ditambah 2/6. Ini ditambah 1/6. Ini sudah habis. 3, 2, 1, 6. 6/6. Tidak ada sisa. Berarti paman tidak mendapati apapun. Nah, tapi kalau tadi pakai rumus atau kaidah pertama, setengah bercampur dengan an-nau'u tsani. Nah, berarti ini dikali 3. Inilah asal masalah. Setengah itu dari an-naul awal. Jadi diingat ya, an-naul awal itu ya, an-naul awal itu yang kelipatan setengah 1/4 1/8. Itu an-naul awal. Kalau an-naul tsani yang 3 2/3 dulu lah ya, atau 1/3 1/6. Nah, ini kelompok 2. Jadi kalau setengah bercampur dengan salah satu atau lebih dari yang kelompok 2, maka ini dikali 3. Ini juga nanti sama. Ini 1/4 bercampur dengan salah satu atau lebih kali 3. Kalau yang bercampur dari kelompok 1 itu adalah 1/8, sama juga ya dikali 3. Jadi nulahi fi hadzal misal, kita bisa tambahkan dalam contoh ini annan nisfa wa huwa minan nau'il awal, bahwasanya setengah yang merupakan bagian dari jenis pertama qad ikhtalata bis sudusi was sulus, bercampur dengan 1/6 dan 1/3, wa huma minan nau'is tsani, yang mana keduanya dari jenis yang kelompok 2.
Kalau masalah itu takunu min sita, maka masalahnya dari 6. Berarti apa? Ya, kama hiyal qaidatul muqarrar kama hiyal qaidatul muqarrarah. Sebagaimana kaidah yang sudah ditetapkan. Wa hadzal aslu, asal atau al-aslu ini 6 ini adalah nutija an darbi isnaini wa an darbi isnaini wa salasina muqam kullim min az-zawji wal Ini hasil dari perkalian. Dalam hal ini 2 kali 3 ya, penyebut masing-masing dari suami dan ibu. Jelas ya? Nah, kemudian kasus kedua. Ini yang bercampur sekarang angka 1/4. Misalnya ya, ini kaidah kedua maksudnya ya, mata an zaujah, berarti seorang laki-laki meninggal. Laki-laki meninggalkan istri. Kemudian wa ibunya. Kemudian wa akhawaini li dia punya 2 orang saudara ibu. Kemudian wa akhin syaqiq, seorang saudara kandung. Bisa dimengerti ya gambarnya ya? Ka syaklu rakmusani ya, gambarnya ada di tabel 2, ini nomor 2. Tabelnya ada di nomor 2. Nah, perhatikan zaujah di sini, perhatikan tidak ada anak kan? Otomatis dia dapat 1/4. Jadi li zaujati rubu'u fardhan li adami wujudil waris. Bagi istri 1/4 ya, bagian fard karena tidak adanya far'ul waris. Yang kedua, ini 1/6 ya, lil ummi sudusu fardhan li ta'addudil ikhwah. Dia dapat 1/6 karena berbilang saudaranya. Ini banyak nih saudara. Ini ikhwah ya. Saudara sekandung ada saudari seibu berbilang, makanya ibu dapat 1/6. Ya. Kemudian untuk saudara ini ya, saudara seibu akun li jadi lil ikhwati li sulus. Ya, ini syuraka'um fis sulus ya. Mereka berserikat dalam 1/3 fardhan sebagai fard ya, adami wujudil asli wal far'i. Ini kalalah juga ya. Jadi mereka berserikat dalam ya. Kemudian akhun syakik ini asobah lil akhi syakikil baqi li'annahu asobatun bin nafs. Saudara kandung ini sisa karena dia asobah bin nafs. Nah, tinggal kita cek sisanya berapa. Ini ada 1/6, 1/4. Kalau cara gampang ya tinggal kita pakai angka 1/4 ini tadi sebagai kelompok pertama dikali 3 1/12. Atau kita bisa pakai model KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil angka 6, 4 dan 3, kelipatan persekutuan terkecilnya itu 12. Nah, 6 bisa jadi 12, 4 bisa jadi 12, 3 juga bisa jadi 12 ya. Nah, tinggal dipasang 1/6 berarti jadi 2/12, 1/4 menjadi 3/12, 1/3 ini bisa menjadi 4/12. Maka ada sisa 2, 3, 4 baru 9. Berarti masih ada sisa 3. Nah, berarti bisa ditambahkan si akun syakik ini dapatnya 3/12. Gitu ya. Itu sisanya. Jadi dia dapatnya rubuh 1/4. Jadi nulahizu fi hadzal misal ya, kita bisa catat dalam contoh ini anna rubu'ah huwa minan nawil awal, bahwasanya 1/4 ya, yang merupakan bagian dari jenis pertama, kelompok pertama ya, qad ikhtalata bis sudusi was sulusi minan naw'is tsani. Dia bercampur dengan 1/6 dan 1/3 dari kelompok kedua. Maka ya tinggal kali 3. Mau dia bercampurnya dengan 1/3 kah, 1/6 kah, 2/3 kah, pokoknya kali 3. Ya.
Jadi fal mas'alatu takun min isna asyar. Masalahnya ya dari 12. Wa hadzal aslu natajun atau nutija andor bil arba'ati bis salasa. Ini asal ini atau angka penyebut 12 ini merupakan asal atau hasil ya natajun. Nah, hasil ya nutija andor bi dihasilkan dari perkalian 4 ya dalam 3, 4 kali 3. Ya, jadi sama dengan 12. Wahuma maqamu kulli minaz zaujati wal ikhwati yang mana itu merupakan bagian dari masing-masing istri dan saudari seibu. Ya. Nah sekarang kasus terakhir, kasus ketiga. Ini kalau yang bercampur 1/8. Nah, 1/8 bercampur ya, 8 campur dengan an-nausani. Nah, di mata an zaujah meninggal seorang zaujah, meninggalkan istri laki-laki yang meninggal. Wa bintin, meninggalkan putri. Kemudian wa binti benin, juga bintu benin. Ya, ibnun tapi enggak duluan, dia punya putri. Ini tapi sudah enggak ada ya. Kemudian wa juga meninggalkan ibu. Kemudian wal ikhwati wa akhin syaqi, yang meninggalkan saudara kandung satu orang. Nah, syaklus salis. Ini tabel nomor 3. Nah, perhatikan ya, untuk zaujah dia dapatnya 1/8 ya, karena ada anak. Lizaujati sumunu fardhan liwujudil far'il waris. Jadi istri 1/8 bagian karena adanya far'ul waris. Bukan hanya ada bintun tapi juga ada bintu benin. Kemudian yang kedua, bintun lil bintin nisf. Nah, ini dapat setengah putri ini. Kenapa? Li adami wujudil mu'assib, tidak ada yang menjadikan asobah, tidak. Seandainya ada ibnun di sini, jadi dia dapat setengah, tapi asobah bergabung ya. Kemudian bintu benin ya li bintil ibni sudus. Ini dapatnya 1/6. Karena dari mana? Takmilatan lisulusain. Nah, sebagai pelengkap bagi 2/3 fardun li'annahu nasibul banat. Nah, itu merupakan bagian dari para putri. Ingat, putri kalau lebih dari satu berserikat dalam sulusan. Baik, kemudian dapatnya 1/6 sudus lil ummi sudusu fardhan. Mengapa? Lil wujudil far'il waris, karena adanya far'il waris. Kemudian yang terakhir akhun syakik, ini lil akhi syakikil baqi, bagi saudara kandung sisa li annahu asabatan bin nafs. Ini sisa. Nah, kita lihat masih ada sisa enggak? Perhatikan angka 268 6. Nah, kaidahnya ini kan kelompok 2 ini. 6 6 ini kelompok 2 kan. Nah, bertemu ada 1/8, jangan dipakai yang 1/2. Bukan kaidah 1, kita pakainya yang angka bawahnya paling besar. Nah, 1/8 inilah berarti kelompok 1-nya 1/8 bercampur dengan kelompok 2. Nah, tinggal 8 ini kali 3. Jadi dia 24. Ya, masanya 24. Atau gampangnya kalau dalam matematika ya cari KPK. Angka 6862 ini yang paling bisa ketemu berapa? Tinggal pakai angka ini 8. Biasanya kita pakai yang paling besar kan? Kali 1 nggak mungkin. Kali 2 nggak mungkin. Kali 3 bisa kali 3. 8 kali 3 24, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Ini pakai 24. Nah, setengah jadi 12. Ditambah 1/6 menjadi 4. 1/8 menjadi 3, ini juga 4. Ada sisa enggak? 4, 3, 4. Dapatnya 9 sama 12. Banyak sisanya. 3. Ya, ini kan 21 ini. Ya. Berarti masih ada 3. Inilah yang didapatkan oleh akun 3/24 atau 1/8.
Jadi nulahizu fi hadzal misal, kita bisa catat dalam contoh ini an-nasumuna wa huwa minan nau'il awal, bahwa seperdelapan yang merupakan bagian awal, bagian kelompok satu, qad ikhtalata bis-sudusi minan nau'is tsani, telah bercampur dengan seperenam dari jenis kedua. Apa namanya? Seperenam ya, seperenamnya ada dua ya. Jadi maka fal mas'alah tu takunu min arba'i wa ishrin. Masalah itu ya, dari 24 kali-kali nih. Ya, hasbal qaidatis sabiqah, berdasarkan kaidah sebelumnya. Ini kaidah nomor 3. Wa hadzal aslu nutija an darbi nisbi sittati wa huwa salasah bis tsamaniyah. Ya. Penyebut ini merupakan hasil dari perkalian nisfus sittah, yaitu 3 ya, kali kan, berarti menjadi 24 ya, 8 kali 3. Jadi pengalinya itu selalu angka 3. Jadi kaidah 1 tinggal lihat, oh kaidah 1 itu kan setengah. Dari naul awalnya setengah. Nah, berarti nanti asal masalahnya 6. Kalau naul awalnya seperempat, ya tinggal kali 3. Jadi 12. Kalau naul awalnya seperdelapan, nah, kali 3 jadi 24. Ini dengan catatan dia bercampur dengan naul tsani. Nah, naul tsaninya ini terserah berapapun, mau 1, mau 2, ya, atau 3. Tiga-tiganya ini angka ini muncul, hanya 1 atau sebagian. Pokoknya ada an-naul awal ketemu an-naul tsani, tinggal lihat an-naul awal itu penyebut yang paling besar berapa, kalikan itu dengan 3, selesai. Atau ya cari KPK-nya. Ya. Bisa juga au nisfus tsamaniyati fi sittah, setengah dari 8 ya, dalam 6. 4 sama juga 24, 4 kali 6. Wazali kali anna bainal adadain, itu karena diantara kedua bilangan, yakni sitah sab'ah apa wasitah wastamaniyah 6 dan 8 itu tawafukan finis. Mereka itu tawafuk pada setengah, serikat bersekutu ya, sama dalam hal maka fana khusanis fa ahadihima wa nadribuhu fi kamilis tsani wa hulum majra. Maka kita ambil setengah dari salah satunya dan kita kalikan ya pada jumlah lengkap yang kedua, begitu seterusnya. Lalu majaran itu DST. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ini kalau mau menghafal rumus. Jadi kelompok 1 ingat kelipatan setengah, seperempat, seperdelapan. Kelompok 2 yang 3, sepertiga, 2/3, seperenam. So, kalau mau diurut ya 2/3 dulu, harus sepertiga, harus seperenam. Tinggal lihat. Dari kalau tidak bercampur, hanya kelompok 1 saja atau hanya kelompok 2. Nah, tinggal lihat yang penyebutnya paling besar. Bercampur nih 3 nih. Maka KPK-nya mana? Nah, ya tinggal pakai seper-8. Sama juga ini. Oh, paling besarnya 6 di bawah. Ya sudah, kalau bertemu semua hanya sahabu fard itu hanya kelompok 2, ya tinggal ambil yang paling besar penyebutnya. Tapi kalau bercampur, nah bercampur lihat kelompok 1. Kelompok 1 itu yang paling besar penyebutnya yang mana? Itulah yang dikali 3. Ini kalau mau menghafal kaidah. Kalau nggak mau ya tinggal cari KPK saja. Ini untuk keadaan kedua. Kalau keadaan pertama lebih gampang. Keadaan pertama tadi semua ahli waris asobah. Tinggal dia apa kan? Dibagi sejumlah kepala. Dengan catatan kalau ada laki perempuan yang 1/2, laki-laki dapat 2 kali perempuan, maka kepalanya laki jadi 2, perempuan 1. Tinggal dibagi sesuai jumlah kepala akhir. Allahu a'lam. Ada yang mau didiskusikan?
Nah, kasus-kasus yang kita bahas tadi itu semuanya tidak perlu tashih. Setelah di total-total, oh klop. Atau, ya ini kan semua klop ya. Nah, ini klop, ada asobah, jadi klop, pasti klop. Nggak bakal berlebih. Maka ini tidak perlu tashih. Nanti ada kasus kita perlu melakukan tashih. Ternyata kebesaran atau kekecilan, maka kita nanti perlu melakukan tashih. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Tashih ini sebetulnya sempat kita singgung dalam pembahasan aul dan rod ya di pertemuan lalu. Jadi detailnya nanti kita akan lihat. Nanti ada istilah tamasul, tadahul, tawafuk, tabayun. Ya, itu insya Allah kita akan detailkan di pertemuan berikutnya. Ada yang mau diskusikan di sini? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوصيكم الله في